Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Amiruddin Basit dengan NPM 2213025041 dari Program Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Saya memiliki moto hidup yaitu jadilah dirimu yang bisa membuatmu bangga. Ya, itulah moto hidup saya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan mengubah struktur sebuah database seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa hal yaitu langsung aja kita masuk ke command prompt. Sebelumnya, kita akan mengoneksikan ke server MySQL terlebih dahulu dengan mengetikkan sintaks yaitu cd c.2 garis miring xampp garis miring mysql garis miring bin. Kita klik enter. Nah, memasukkan sintaks berikutnya yaitu mysql script u root. Nah, ketika muncul MariaDB itu berarti kita sudah masuk ke server MySQL kita. Nah, masuk yang ke pertama yaitu kita akan membuat sebuah database baru. Nah, untuk membuat sebuah database kita menggunakan sintaks create database. Selanjutnya nama database-nya kita akan gunakan yaitu dataku. Kedua, kita klik enter. Kita buat satu buah database lagi. Nah, kita udah berhasil nih membuat dua buah database. Kita dapat melihat database yang kita punya dengan sintaks show database. Nah, kita udah berhasil buat dua buah database baru nih. Yang pertama dataku dan yang kedua ada datamu. Nah, karena kita hanya butuh satu database, maka kita akan menghapus database yang tidak kita perlukan dengan menggunakan sintaks yaitu drop database datamu. Kita lihat apakah berhasil terhapus. Nah, kita berhasil menghapus database yang tidak kita perlukan yaitu database datamu. Sudah hilang dari database yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah table pada database. Nah, sebelumnya kita akan memilih database mana yang akan kita buat tabelnya. Dengan menggunakan sintaks use database use dataku. Kita klik enter. Udah berhasil. Untuk membuat sebuah table, kita dapat menggunakan sintaks create table. Nama tabelnya adalah data underscore mhs titik buka kurung. Kita klik enter. Nah, kita mau ada apa aja di dalam tabel kita. Yang pertama ada nomor dengan tipe data integer dan primary key, koma, enter. Nanti kita mau ada nama, tipe datanya adalah varchar 40, koma, enter. Lalu kita mau ada alamat, tipe datanya varchar 40 juga. Dan selanjutnya yang terakhir kita mau ada email dalam tabel kita. Email, tipe datanya varchar
10. Nah, kata email ini yang terakhir, data yang pengen kita masukkan di tabel, maka kita tutup kurung dan titik koma, lalu klik enter. Nah, kita udah berhasil buat sebuah tabel baru. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan sebuah struktur tabel. Nah, dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks desk. Nama tabelnya adalah data MHS, titik koma, kita klik enter. Nah, berikut adalah struktur dari tabel kita. Itu ada nomor, ada nama, ada alamat, dan ada email. Nah, selanjutnya kita akan mengganti nama tabel nih. Tadi kan nama tabel data mahasiswa. Nah, untuk mengubahnya kita menggunakan sintaks yaitu rename table. Nama tabelnya adalah data mahasiswa, data HMAS, dan kita akan ubah ke data siswa, titik koma, enter. Nah, berarti kita udah berhasil nih mengubah dari data MHS ke data siswa. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah field pada tabel kita dengan menggunakan sintaks yaitu alter table. Nama tabel kita yaitu data siswa, add. Untuk menambahkan yang mau kita tambahkan adalah nomor handphone, tipe datanya adalah varchar 25, bahkan koma, itu kita ketik enter. Nah, kita udah berhasil buat sebuah field baru. Coba kita lihat di sini. Nah, kita udah bisa nih nambahin nomor handphone di sini. Nah, selanjutnya kita akan menghapus field pada tabel kita. Nah, untuk menghapus field, kita dapat menggunakan sebuah sintaks yaitu alter table data siswa drop, karena kita ingin menghapus apa yang pengen kita hapus yaitu nomor handphone, titik koma. Nah, langsung aja kita enter. Nah, berarti kita berhasil untuk menghapus salah satu fieldnya. Coba kita lihat apakah sudah terhapus. Nah, tadinya kan ada nomor handphone nih. Sekarang karena kita hapus nomor handphonenya, maka nomor handphonenya hilang. Mungkin itu aja untuk materi yang pertama. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang DML atau Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau DML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data pada sebuah database. Nah, DML ini memungkinkan pengguna untuk mengakses operasi-operasi seperti penyisipan, penambahan, dan perubahan dalam data yang ada pada database. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan beberapa hal yaitu sama seperti sebelumnya, kita akan mengkonekkan ke server terlebih dahulu dengan menggunakan sintaks cd xampp mysql bin. Klik enter. Dan kita akan mengoneksikannya ke MySQL yaitu dengan menggunakan sintaks MySQL root. Nah, kita udah berhasil connect ke servernya. Step selanjutnya kita akan membuat sebuah database baru. Untuk membuat database kita dapat menggunakan sintaks create database. Nama databasenya adalah data. Jangan lupa titik koma. Nah, kita udah berhasil buat database baru. Selanjutnya kita akan membuat sebuah table. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan database yang
telah kita buat sebelumnya, yaitu database data dengan menggunakan sintaks use data. Untuk membuat sebuah table, kita dapat menggunakan sintaks create table. Nama tabelnya adalah biodata. Misalkan kita buka kurung, kita klik enter, kita akan menambahkan data-data yang kita inginkan pada tabel kita. Itu ada nomor dengan tipe data integer, primary key, koma, selanjutnya ada nama, tipe datanya varchar, koma, selanjutnya ada alamat, tipe datanya varchar juga, selanjutnya ada email, koma, ada nomor handphone, nah selanjutnya yang terakhir ada gender. Nah karena ini yang terakhir, maka kita lakukan tutup kurung dan jangan lupa titik koma. Kita klik enter. Nah, kita udah berhasil buat tabel baru. Kita akan menampilkan struktur tabelnya dengan menggunakan sintaks dash biodata titik koma. Nah, berikut adalah struktur tabel yang telah kita buat, yaitu ada nomor, ada nama, ada alamat, email, nomor HP, dan juga ada gender. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data, lebih tepatnya 4 data pada tabel kita. Kita dapat memasukkan data dengan menggunakan sintaks insert into nama tabelnya yaitu biodata values. Buka kurung. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan dengan tabelnya, yaitu memasukkan nomor, nama, alamat, dan seterusnya. Nama nomornya, nomor 1, koma, namanya Fauzan, koma, alamatnya Ditamin, koma, emailnya adalah fauzan223360@gmail.com. Selanjutnya adalah nomor handphone 083199. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah gendernya, itu laki-laki. Jadi tutup kurung dan jangan lupa titik koma. Kita klik enter. Nah, ketika udah oke, berarti ini udah berhasil masuk ke tabelnya. Kita akan buat 3 buah data lagi. Oke, saya sudah membuat 4 buah data baru. Nah, kita tampilin aja data yang telah kita buat dengan sintaks nah, ini adalah datanya, yaitu ada Fauzan, Rizky, Ruzi, Fikri, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan memperbarui si data nih. Untuk memperbarui si data, kita dapat menggunakan sebuah sintaks, yaitu update biodata atau nama tabelnya, set
terus kita klik enter. Yang pengen kita ubah adalah nama. Kita akan ubah menjadi Fauzan Amiruddin. Where yang tadinya namanya adalah Fauzan, nah kita akan ubah nih, tadinya namanya Fauzan, kita akan ubah menjadi Fauzan Amiruddin. Kita klik enter. Nah, berhasil mengubah. Kita lihat aja apakah sudah terganti. Nah, ini udah berhasil kita update nih. Datanya tadinya namanya Fauzan, sekarang berubah menjadi Fauzan Amiruddin. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data pada table. Nah, untuk menghapus datanya, kita dapat menggunakan sebuah sintaks, yaitu sintaks delete from. Nama tabelnya adalah biodata. Yang kita hapus adalah nomor 3, misalkan nomor 3 titik koma. Coba kita lihat apakah sudah terhapus. Nah, tadi kan ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang tinggal ada nomor 1, 2, dan 4. Nomor 3-nya berhasil kita hapus. Yang selanjutnya saya akan menghapus semua data dalam table. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks delete from. Nama tabelnya adalah biodata. Nah, titik koma. Nah, berhasil untuk menghapus semua data pada tabel. Nah, mungkin itu saja pada materi yang kedua ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Untuk pesan dan sarannya, ketika penulisan sintaks atau perintah, lebih diperhatikan kembali, karena ketika salah satu huruf atau tanda baca salah, maka sintaks tidak akan berjalan. Nah, untuk mengakhiri video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Presentasinya telah usai, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.